Kepikiran nggak, mau kita tinggal di desa terpencil atau di kota metropolitan, semua masyarakat di dunia ini sebenarnya pusing mikirin satu masalah yang sama. Nah, cara mereka menjawab masalah itu yang nentuin segalanya loh, dari pekerjaan kita sehari-hari sampai nasib negara kita ke depan. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan yang simple banget, tapi dalam. Kenapa sih kita nggak bisa punya semua yang kita mau? Pernah kan pengen A, B, C, tapi ya nggak bisa dapat semuanya sekaligus. Keinginan kita tuh kayaknya nggak ada habisnya. Tapi barang atau sumber daya buat wujudin itu semua, nah itu terbatas. Inilah teman-teman, inti dari semua ilmu ekonomi. Masih ingat kan, masa-masa awal pandemi? Tiba-tiba semua orang butuh masker. Langsung deh permintaannya meroket gila-gilaan. Tapi pabriknya, ya nggak bisa tiba-tiba bikin jutaan masker dalam semalam. Nah, ini contoh paling nyata dari masalah inti ekonomi tadi. Namanya kelangkaan, di mana keinginan, dalam hal ini kebutuhan, jauh lebih besar dari apa yang tersedia. Jadi, kalau kita definisikan secara resmi, ya inilah dia, kelangkaan. Penting nih buat dicatat, kelangkaan itu bukan berarti barangnya nggak ada sama sekali ya, tapi artinya jumlahnya tuh nggak cukup buat semua orang yang pengen. Nah, satu masalah inilah yang jadi biang kerok kenapa setiap negara, setiap komunitas harus bikin pilihan-pilihan yang kadang sulit banget. Oke, jadi kita udah tahu masalahnya itu kelangkaan. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Nah, ternyata semuanya itu bisa dipecah jadi 3 pertanyaan super fundamental. Anggap aja ini kayak pondasi yang harus dijawab sama sistem ekonomi manapun di dunia. Apa, bagaimana, dan untuk siapa? Simple kan kedengarannya? Cuma 3 pertanyaan. Tapi jawabannya, wah, itu yang rumit banget dan beda-beda tiap negara. Yuk, kita kupas satu-satu. Pertama, apa yang mau diproduksi? Ini soal prioritas. Dengan sumber daya yang terbatas, kita harus pilih. Mau bikin lebih banyak masker? Oke, bisa. Tapi artinya, kain, tenaga kerja, dan mesin yang sama itu nggak bisa dipakai buat bikin baju misalnya. Di waktu yang bersamaan. Nah, inilah yang namanya trade-off atau pilihan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara produksinya? Ini soal metode. Mau pakai teknologi canggih, robot-robot otomatis yang super efisien tapi mahal? Atau kita pakai cara yang lebih padat karya, mempekerjakan banyak orang? Pilihan ini dampaknya gede banget loh. Bukan cuma ke efisiensi, tapi juga ke jumlah lapangan kerja dan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pertanyaan ketiga. Untuk siapa barangnya? Oke, barangnya udah jadi nih, terus siapa yang dapat? Apakah dibagi rata buat semua orang? Atau cuma buat yang sanggup bayar mahal? Lihat aja deh contoh distribusi gas LPG ini kan nunjukin betapa pentingnya jawaban dari pertanyaan untuk siapa ini dalam hidup kita sehari-hari. Nah, karena tiap masyarakat punya jawaban yang beda-beda buat 3 pertanyaan tadi, akhirnya muncullah sistem operasi ekonomi yang juga beda-beda. Keren ya analoginya. Anggap aja kayak ada Windows, Mac OS, Linux, tapi ini buat ekonomi. Yuk kita lihat 4 cetak biru atau blueprint utamanya. Di tabel ini, kita bisa lihat rangkumannya. Ada 4 sistem utama. Ada sistem tradisional, yang semua keputusannya berdasarkan adat istiadat turun-temurun. Terus ada komando, di mana pemerintah yang pegang kendali penuh, semuanya diatur dari pusat. Kebalikannya, ada sistem pasar, yang ngasih kebebasan penuh ke individu dan perusahaan. Tapi, kenyataannya, kebanyakan negara, termasuk Indonesia, milih jalan tengah, sistem campuran. Jadi, ada peran pemerintah, ada juga peran swasta, mencari keseimbangan gitu deh. Biar makin kebayang, coba deh kita adu 2 sistem yang paling beda, paling ekstrim. Komando lawan pasar. Ekonomi komando itu jago banget kalau disuruh gerak cepat. Mobilisasi sumber daya buat proyek besar gitu. Tapi ya itu, kebebasan individu dan kreativitas sering jadi korban. Nah, sebaliknya, ekonomi pasar itu juara soal inovasi dan efisiensi karena ada persaingan. Tapi risikonya apa? Kalau nggak diatur, bisa-bisa kesenjangan pendapatan jadi lebar banget. Oke, tadi kan teori-teorinya. Sekarang kita fokus ke yang paling dekat sama kita, Indonesia. Gimana sih negara kita ngerancang blueprint ekonominya sendiri? Jawabannya, Indonesia milih jalan tengah, sebuah sistem campuran yang punya ciri khas tersendiri. Dan pilihan ini tuh bukan keputusan instan loh. Kalau kita lihat di sini, sistem ekonomi kita itu hasil dari perjalanan sejarah yang panjang banget. Mulai dari zaman kolonial, lanjut ke Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasi sekarang. Tiap zaman itu ngasih pelajaran dan ngebentuk sistem yang kita punya hari ini. Jadi, apa sih nama resmi sistem kita? Namanya Demokrasi Ekonomi Pancasila.
Coba deh kita resapi slogannya. Ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini nunjukin kalau fondasi filosofinya itu bukan cuma ngejar untung buat segelintir orang atau negara, tapi buat kesejahteraan kita semua, kesejahteraan bersama. Dasar hukumnya, wah ini kuat banget. Ada di pasal 33 UUD 1945. Ini kayak DNA-nya ekonomi Indonesia. Isinya itu bukan sekedar aturan kaku, tapi sebuah pernyataan nilai. Ada kata-kata kunci kayak asas kekeluargaan dan kemakmuran rakyat. Jelas banget kan prioritasnya itu keadilan sosial dan gotong royong, bukan cuma ngejar angka pertumbuhan ekonomi semata. Dan kutipan dari pasal 33 ini benar-benar nangkap esensinya. Bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya apa? Aset-aset paling penting negara kita, sumber daya alam kita, itu nggak boleh dikuasai sama segelintir orang aja. Harus dikelola negara, tujuannya cuma satu, buat kemakmuran seluruh rakyat. Poin utamanya jelas banget, orientasinya itu untuk kepentingan publik. Sistem Pancasila ini juga secara sadar dirancang buat ngehindarin 3 hal ekstrim. Pertama, dia nggak mau jadi liberalisme persaingan bebas yang bisa jadi ajang eksploitasi. Kedua, dia juga nolak etatisme, di mana negara jadi terlalu dominan sampai mematikan kreativitas swasta. Dan ketiga, dia anti monopoli, di mana kekuatan ekonomi cuma dipegang satu kelompok. Jadi ini semua adalah tentang mencari keseimbangan. Oke, mungkin sekarang Anda mikir, wah ini topiknya berat banget, soal negara, soal teori. Tapi tunggu dulu, percaya deh, semua blueprint ekonomi ini dampaknya tuh langsung banget ke kehidupan kita sehari-hari. Iya, bahkan sampai ke isi dompet kita masing-masing. Betul, sistem ekonomi sebuah negara itu yang ikut nentuin harga secangkir kopi yang kita minum tiap pagi. Dia yang ikut nentuin gampang atau susahnya kita cari kerja, jenis bisnis apa yang bisa maju, dan seberapa besar sih peluang kita buat sukses di masa depan. Ini bukan lagi teori di buku teks, ini realitas yang kita hidupi setiap hari. Pada akhirnya, penting banget buat kita sadar, gak ada satupun sistem yang sempurna. Semuanya itu soal pilihan dan pengorbanan, soal trade-off tadi. Mau lebih bebas, mungkin kesetaraan sedikit berkurang. Mau lebih setara, mungkin stabilitas sedikit goyang. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir buat bahan renungan. Menurut Anda, dari semua ini, apa sih yang paling jadi prioritas dari blueprint ekonomi di negara kita saat ini?